Selamat pagi Bapak Ibu, kita kembali di ibadah online kita hari ini. Kita mau sama-sama ibadah, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita pagi ini, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, kami serukan Engkau. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang layak diserukan. Engkau yang layak dipuji. Kami memuji Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Rajaku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah
Memuji-Mu Tuhan, membesarkan
Shalom saudara sekalian. Kita kembali dalam ibadah online hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sepanjang hari, setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Seperti matahari terbit dari timur dan terbenam ke barat, kita tetap memuji Tuhan. Katakan kepada kiri kanan saudara bahwa Tuhan Yesus baik. Nah saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih. Sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang kami sembah. Kami bersyukur kami boleh dipeliharakan Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah kami hari lepas hari, sehingga hari ini kami boleh menikmati berkat kebenaran firman-Mu kembali Tuhan. Untuk kami boleh mengerti, kami butuh pengurapan daripada Roh Kudus, sehingga apa yang kami terima firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh lakukan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Roh Kudus pimpin kami dalam setiap pembahasan, supaya kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih buat semuanya Bapa. Kami berkati setiap jemaat bersama keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkatinya. Kami memulai dalam pendengaran firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama berkata amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berbicara mengenai kata bosan, saudara. Ya, sesuatu yang baru mungkin kita sukai. Banyak pengalaman dalam kehidupan saya ketika memiliki sesuatu yang baru sejak dari masa kecil. Wah, itu rasanya exciting, rasanya suka, senang, selalu saya rasanya untuk saya pelihara, untuk saya lihat setiap hari, saudara. Bahkan kita rawat sedemikian rupa, saudara. Tentu saudara ngalami juga hal demikian, karena sesuatu yang baru itu luar biasa, saudara. Saudara menemukan sesuatu yang misalnya contohnya mainan, ya saudara. Waktu kita masih kecil punya mainan, rasanya kita pelihara baik-baik. Kita senang sekali dengan hal itu, saudara. Saya ingat sekali ketika saya punya kendaraan motor waktu itu. Saya pelihara dengan baik, dicuci setiap hari. Tentu di dalam kehidupan saudara sama, saudara. Ya, dicuci setiap hari. Supaya apa? Supaya tetap terpelihara baik. Tapi satu saat dalam setiap proses waktu demi waktu, kita seringkali bisa bosan, saudara. Sehingga kita mulai taruh di satu tempat, saudara, dengan barang yang kita punya itu. Ya, kita taruh tempat, tapi seringkali kita nggak tengok-tengok juga, saudara. Nah, seringkali juga nggak sedikit barang itu akhirnya kita nggak tahu ada di mana. Itu terjadi dalam setiap hidup kita, saudara. Kita nggak menghiraukan lagi. Kita nggak merasa bahwa milik yang terbaik itu yang kita punyai, saudara. Secara jujur, kita seringkali berhadapan dengan hal itu, saudara. Dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Tentu jangan bosan dengan istri atau suami, saudara. Atau dengan anak, saudara. Ya, kita boleh bosan dengan satu barang-barang kita, dengan hal-hal yang dalam hidup kita, saudara. Tetapi kita jangan pernah bosan sama Tuhan Yesus, terutama, saudara. Istri, suami, anak, jangan pernah bosan, saudara. Walaupun itu manusiawi, kebosanan itu, tetapi ini harus kita pelihara dengan baik. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah saudara, ketika kita menemukan kehidupan kita, mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara, saat itu hati kita rasanya
menggebu-gebu, saudara. Saya ingat ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, saudara. Saya Kristen bukan dari kecil memang, tetapi saya ke gereja sempat, saudara, waktu usia 4 atau 5 tahun saya mulai ke gereja, saudara. Saya rajin datang ke gereja, saya ikuti persekutuan di dalam gereja, saudara. Ya kan, tetapi saya belum menemukan Tuhan secara pribadi. Setelah saya mulai remaja, terus kemudian menjadi pemuda, saudara, saya baru menemukan Tuhan secara pribadi. Saya mengalami Kristus secara pribadi ketika itu, saudara. Waktu pertama kali saya sangat ingat sekali, saudara, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Wah, rasanya saya ingin berdoa setiap hari. Rasanya saya ingin ibadah setiap hari, saudara. Karena kehausan akan Tuhan, saudara. Ya. Tadi kan saya bahas bagaimana seringkali manusia bosan. Bukannya bosan, saudara, secara manusiawi. Kadangkala kita nggak memelihara hubungan itu, saudara, dengan Tuhan. Sehingga kita satu saat lambat atau cepat, saudara, kita mulai mengendur, saudara, cinta kita kepada Tuhan. Kita mulai merenggang, saudara. Coba, saudara. Kalau saya nih, saudara, seringkali kalau kita jarang ketemu sama orang, saudara, jarang ketemu sama orang. Nah, ketika kita mungkin udah seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, ada yang setahun, saudara, dan itu menjadi sesuatu yang asing, saudara, ketika kita bertemu dengan mereka, saudara. Itu akan menjadi asing, saudara. Karena apa? Karena jarang berbicara, jarang ketemu, saudara. Itu karena asing. Nah, saudara, dalam kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seringkali lama-kelamaan kita mulai kendur, saudara, hubungan sama Tuhan. Secara jujur, kadangkala kita nganggap remeh, saudara, hubungan kita sama Tuhan. Mulai kita mengendur hubungan. Lama-lama kita agak jauh sama Tuhan, saudara. Awalnya kita begitu jatuh cinta sama Tuhan. Saudara, ketika orang jatuh cinta sama kekasihnya, saudara, tentunya, saudara, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bertemu. Betul nggak, saudara? Ya, dulu saya kuliah, saudara, jauh di Tangerang. Tapi saya mau berjumpa, memang karena waktu, saya cuma hanya hari Sabtu, saudara, bisa berjumpa, saudara, karena kan besoknya libur. Saya kembali ke Jakarta dalam kuliah itu, saudara. Rasanya ingin berjumpa karena kita jatuh cinta sama seseorang. Kita punya kasih kepada calon pasangan kita, saudara. Ya, apalagi waktu kita boleh baru-baru kita naksir, saudara. Saya waktu itu, saya rasanya nggak usah lihat orangnya, saudara. Lihat rumahnya aja udah seger, saudara. Ya. Nah, seringkali kita seperti itu jatuh cinta, saudara. Kita mencari kesempatan untuk kita tetap memiliki satu hubungan sama orang tersebut, saudara. Kita mau. Tapi apa yang membuat orang itu bosan, saudara? Karena kurangnya berkomunikasi. Lama-lama mengendur, lama-lama jauh. Nah, saudara, kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai ke 7, saudara. Saya bacakan aja. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Perhatikan baik-baik, saudara, ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau
tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, saudara, yang terpenting adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita memelihara kasih itu, bahkan selalu hangat dengan kasih itu, saudara. Dikatakan begini, saudara, seringkali yang membuat kita jauh sehingga kita lupa akan kasih kita kepada Tuhan, saudara. Di sini katakan Tuhan, aku tahu, ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Tuhan sangat mengenal jeripaya kita, ketekunan kita, sering ke gereja, melayani Tuhan, saudara. Banyak hal yang kita kerjakan, saudara, untuk Tuhan. Tuhan tahu, saudara. Tuhan mengerti akan itu, saudara. Terus kemudian, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Seringkali kita melihat, saudara, ya, Tuhan tahu banget bahwa kita sabar, saudara, kepada mereka. Seringkali kita bicara, wih, kok begitu ya orangnya ya. Tapi kita tetap sabar. Kita tetap mengasihi mereka, saudara. Tuhan itu tahu, saudara, bagaimana kita mengatakan sesuatu. Ya, kita tahu sebetulnya ini orang, tapi mereka pendusta sebetulnya. Tapi kita sabar. Saudara dipuji sama Tuhan memang. Engkau sabar, saudara, dalam segala sesuatunya. Tapi itu cukup buat bagaimana kita punya hubungan sama Tuhan? Enggak, saudara. Bukan sampai di situ, saudara. Ya, apa yang Tuhan mau, saudara? Ayat 4 dibilang begini. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Kenapa ayat 4 ini begitu penting, saudara? Tuhan gak mau kita meninggalkan kasih yang mula-mula itu, saudara. Karena itulah letak bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya dengan kebaikan kita, saudara. Bukan dengan kita memang kesel sama dosa, itu bagus memang, saudara. Tapi yang lebih baik lagi, kita memelihara hubungan dengan Tuhan. Kita memelihara kasih kita, jangan pernah meninggalkan kasih itu, saudara. Jangan pernah meninggalkan kita menggebu-gebu dengan Tuhan. Jangan cuman kita sekedar aja. Kita sudah bosan dengan bagaimana Tuhan mengerjakan dalam hidup kita, saudara. Itu penting. Karena itu Tuhan katakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Saudara, engkau baik memang, engkau setia, engkau gak mau melakukan dosa. Tapi bukan itu yang penting, saudara. Yang penting adalah kita jangan pernah meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Seperti kita pertama kali jatuh cinta, saudara. Coba bilang kiri kanan. Jangan pernah meninggalkan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Ya. Nah, saudara, Tuhan gak mau kalau kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula, kasih yang betul-betul kita jatuh cinta sama Dia, yang gak mau terpisahkan, saudara, yang mau selalu berjumpa sama Tuhan, yang terus menerus, saudara, hati kita rasanya hangat, saudara. Beda nih, saudara. Ya, kasih yang mula-mula ini membuat hati kita hangat, saudara. Rasanya warm, rasanya kita mau kalau deket dengan orang ini, kalau deket dengan Tuhan, rasanya, aduh, sejahtera banget, saudara. Jangan sampai, saudara, awas loh, hati-hati, saudara. Seringkali kita mulai sama Tuhan kasihnya gak hangat lagi, saudara.
kita mau lebih cenderung cuma sekedar. Nah, jangan sampai sekedar, saudara. Tapi kasih yang hangat, saudara, sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, Tuhan suka kepada kasih mula-mula saudara. Ya, sama-sama katakan, Tuhan suka kepada kasih mula-mula kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita meninggalkan kasih yang mula-mula, itu sayang, saudara. Kenapa? Di ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semua engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat, saudara. Jadi kalau kita punya kasih yang biasa-biasa aja, saudara, itu gak membuat kita kuat di dalam Tuhan, saudara. Seringkali kita ya cuman sekedar aja kasih sama Tuhan. Ya, kita nggak membuat sesuatu yang hangat, saudara, sehingga kita seringkali menjadi bosan. Bahkan nggak sedikit orang terhenti dalam kehidupannya. Artinya terhenti dalam pelayanannya, terhenti dalam dia mengasihi Tuhan, saudara. Gak sedikit juga orang meninggalkan Tuhan. Karena bukan penting kehidupan baik saudara. Bukan yang terpenting bahwa kita, sekalipun kita melihat dosa, kita benci dengan dosa, saudara. Bukan itu, saudara. Jangan sampai ketika kita bisa bilangin orang, kita katakan orang, kamu begini. Tapi kitanya juga gak punya hubungan sama Tuhan. Kita gak punya satu kekuatan kasih yang hangat, yaitu kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Ingat, ketika kita berjumpa sama Tuhan, pasti setiap pribadi saudara mengalami bagaimana perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Kalau setiap orang berbeda-beda, saudara. Ya, saudara, saya, tiap orang berbeda-beda, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi begitu hangatnya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara, kita harus menjaga kasih mula-mula, karena Tuhan senang dengan kasih mula-mula, yaitu kasih yang hangat sama Tuhan. Ya, kita bisa dekat. Kalau hangat kan tuh dekat ya, saudara ya. Kalau jauh dingin. Makanya kalau saudara jauh, ya saudara dingin, saudara kasihnya. Tapi begitu saudara mendekat, itu akan hangat, saudara. Coba kalau saudara di rumah bersama keluarga ngumpul berdoa bersama, itu hangat kasihnya. Ya, anak-anak bersama orang tua. Ya, coba kalau anak sama orang tua nggak pernah ngomong gitu, lama-lama dingin kan? Ya, lama-lama jauh, saudara. Rasa akhirnya jarang berkomunikasi. Nggak sedikit juga akhirnya orang, ya udahlah, lulu gua gitu, saudara. Ya, tapi ketika kita dekat sama keluarga, kita dekat sama papa, kita dekat sama mama, kita dekat sama kakak, adik, saudara. Coba kita rasakan deh, hangat sekali, saudara, hidup kita. Ya, kita bisa bersenda gurau, kita bisa bercanda, saudara. Sama misalnya saya dengan saudara nggak pernah dekat, saudara, kan sungkan, betul nggak, saudara? Saudara sungkan, ya saya juga mau nanya apa ya gitu. Tapi saudara, ketika kita dekat, sering dekat sama seseorang itu, saudara, ketika kita bicara, kita dekat, akhirnya kita mengenal dia. Ketika kita mengenal dia, saudara, akhirnya kita hangat, punya kehangatan satu sama lain, saudara. Itulah kasih yang kita mau bawa. Tuhan mau kita memiliki kasih yang mula-mula. Bukan sekedar, bilang kiri kanan, bukan kasih yang sekedar, tapi kasih yang hangat, yaitu kasih mula-mula. Tuhan mau itu, saudara. Karena kalau enggak, kata Tuhan, ya, bahkan Tuhan bilang,
Di dalam ayat yang ke-5 tadi sudah dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kita jauh dari Tuhan, saudara, kita meninggalkan kasih mula-mula itu, saudara, Tuhan anggap seringkali kita lemah, saudara. Kita jatuh, saudara, seringkali mudah jatuh, saudara, karena kita nggak hangat dengan Tuhan, saudara. Ya, kata Tuhan, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi itu penting sekali dalam hidup kita, saudara, supaya kita jangan jauh dari Tuhan. Kita mendekat sama Tuhan, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita punya kasih yang hangat sama Tuhan, tentu kita akan mengenal Tuhan, saudara. Ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap hidup kita. Dalam mungkin hari-hari ini kita ngalamin satu pergumulan dalam hidup kita, saudara. Kita mungkin rasa, wah, bagaimana kita harus mengatasinya, saudara. Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan mau kita mengenal Dia, saudara, dengan kasih yang hangat, saudara. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup kita. Kita nggak takut dalam setiap langkah kita, saudara. Karena Tuhan dekat dengan kita. Dia hangat dengan kita, saudara. Kita punya kasih yang mula-mula itu. Bahkan ketika mungkin Tuhan akan datang yang kedua kali, saudara, Dia punya rencana. Kita pasti dikasih tahu. Kita akan mengerti apa yang Tuhan mau rencanakan dalam setiap hidup kita, saudara. Kita bisa berjaga-jaga ketika kita punya kasih mula-mula, saudara. Kenapa? Hubungan kita punya dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa berjaga-jaga. Karena kita kenal sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Ya, kita bisa berjaga-jaga, saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita hubungan kita dengan Tuhan, kita harus terus pelihara dan kita bangun itu bersama. Kiranya Tuhan memberkati lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Apapun dalam hidup kami Tuhan, seringkali sebagai manusia dengan waktu berjalan Tuhan, kami lalai. Ampuni kami Tuhan ketika kami lalai. Tapi kami belajar Tuhan lewat firman-Mu. Engkau mau kami memiliki kasih yang hangat, yaitu kasih mula-mula Tuhan. Sehingga seringkali kami, ketika kami jauh daripada Tuhan, kami semakin jauh Tuhan. Tetapi ketika kami kembali kepada kasih yang mula-mula, kami memiliki kehangatan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kami jauh Tuhan. Biarlah Tuhan kasih kami terus menerus dekat dengan Engkau. Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang Engkau alami hari ini, mungkin Engkau berkata, Tuhan, Engkau begitu berat tantangan dalam hidup saya gak mampu Tuhan. Saudara, Engkau mungkin seringkali berkata, Tuhan, kok rasanya jauh Engkau dengan saya Tuhan. Engkau kayak sepertinya gak mendengar akan seruan aku Tuhan. Saudara, cek dalam hidup kita, seringkali kita nggak kembali kepada kasih-Nya, saudara. Kita lupa seberapa lama kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Seberapa lama kita jauh dari Tuhan, saudara, selama ini. Saudara, tapi firman Tuhan begitu indah pada hari ini, saudara. Tuhan mau engkau dekat dengan Dia. Engkau kembali, sudah seperti engkau menemukan sesuatu yang baru dalam hidupmu setiap hari, saudara. Karena kasih Tuhan setiap hari selalu baru, saudara. Yang membuat jauh adalah kita sendiri, saudara. Kita menganggap sesuatunya lama-kelamaan jauh sehingga menjadi dingin, saudara. Tapi hari ini, saudara, kita mau bertobat bersama. Kita katakan, Tuhan, ajar aku Tuhan, untuk aku tetap mengasihi-Mu
dengan kasih yang hangat, kasih mula-mula kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sehingga kami bisa berjaga-jaga dalam hidup kami, sehingga hidup kami betul-betul Tuhan mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Engkau hangatkan kembali hati kami Tuhan, untuk kami mencintai Engkau dengan kasih kami ketika kami pertama kali berjumpa dengan pribadi yang indah itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab kami percaya Tuhan, dalam firman-Mu Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Itu kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami gak mau sedikit pun jauh dan mendingin kasih kami, tetapi kami mau Tuhan, setiap hidup kami menjadi hangat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian kami dekat dengan Engkau. Dengan demikian kami boleh bersekutu dengan-Mu setiap hari. Terima kasih buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan sampai di sini, dan sebentar mungkin kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara untuk makan dan minum, yaitu roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Ingat, kita renungkan salib Kristus, sehingga kita menjadi jatuh cinta kepada Tuhan lewat kasih mula-mula kita. Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati, dan selamat menikmati hari Minggu. Haleluya.